belum siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dina. Apakah kelas 5 siap belajar? Siap. Baju rapi, meja rapi itu hebat. Siap. Apakah kelas 5 sudah siap belajar? Yuk fokus dan semangat, kita mulai. Siap. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita mainkan lagu Tanah Airku. Anak-anak boleh berdiri terlebih dahulu. Baik, boleh duduk ya anak-anak. Sekarang coba lihat kanan kirinya. Siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua. Alhamdulillah lengkap ya. Berarti semangat kita pada pagi hari ini juga lengkap. Apakah kelas 5 sudah siap untuk sukses hari ini dan juga ke depannya? Siap. Tapi boleh lihat Vicky, Dina belum fokus ya. Mari kita terus fokus terlebih dahulu. Udah tahu topiknya seperti apa? Belum. Nanti topiknya seperti ini. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bisa? Bisa. Bareng-bareng ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, sudah lebih fokus ya. Sekarang ibu mau nanya, pernahkah kalian melihat air mengalir saat hujan? Nah, kemana arahnya? Ke bawah. Ke bawah. Terus anak-anak tahu nggak kenapa air pegunungan lebih jernih daripada air selokan? Belum tercemar, Bu. Belum tercemar. Kemudian ada lagi, masih bersih. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai bab 4, air sumber kehidupan. Topik A, kemana air mengalir. Tujuannya apa sih? Yang pertama ada mengidentifikasi berbagai sumber air di sekitar kita. Yang kedua, menganalisis kondisi air berdasarkan warna, aroma, dan kebersihannya. Yang ketiga, bisa menjelaskan hasil penelusuran arah aliran air dari hulu hingga ke laut. Setelah ini, ibu ada yang tahu ini gambar apa? Tanah air. Tanah. Kenapa tanah bisa retak? Adakah hubungannya dengan ketersediaan air? Ya. Ya. Karena apa? Kering. Kekurangan air. Kalau kekurangan air biasanya saat musim apa? Kalau saat musim kemarau tanahnya kering, berarti tumbuhan mati nggak? Mati. Kalau musim hujan berarti tanahnya apa? Lembab. Nah, sebelum ibu menjelaskan tentang kemana air mengalir, di sini ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok satu di sini dan kelompok
bisa diperhatikan lebih dahulu. Nanti ada dua aktivitas. Aktivitas yang pertama kita akan melakukan pengamatan, namun di kelas saja. Sebelum itu kalian isi anggota kelompoknya siapa aja dan juga kelompok berapa. Setelah itu ada aktivitas 1. Nanti ditulis sumber airnya apa, kemudian warnanya apa, aromanya bagaimana, kebersihannya gimana, dan juga keterangannya apa. Karena kita menggunakan pengamatan di kelas, jadi semisal tadi kalian kan dipakai air apa? Air keran. Kemudian tadi mau berangkat sekolah, Vicky melihat air selokan tidak? Melihat, berarti bisa dimasukkan ke sumber air. Kemudian aktivitas yang kedua ada menjawab pertanyaan. Ada 3 soal. Nanti jawabannya dari aktivitas pertama. Apakah bisa dipahami? Bisa. Untuk waktunya ibu beri 10 menit. Apakah cukup? Cukup. Bisa dikerjakan ya anak-anak? Bisa. Oh, Mbak Sandra ada ya? Ini Bu. Ini tadi sumber air selokan langsung satu Bu. Iya. Jadi Vicky berangkat sekolah ketemu air sekolah. Iya. Airnya warnanya apa? Hitam. Aromanya gimana? Bau. Bau. Iya. Iya bau. Kebersihannya kotor apa bersih? Kotor. Nah, terus keterangannya kenapa bisa kotor? Tercemar sampah. Nah, bisa dilanjutkan sampai ke 5 ya. Ya Bu, terima kasih. Untuk kelompok 2 adalah yang ditanyakan. Tiga saja boleh. Iya boleh. Jadi Amir, mandi pakai air keran apa air sumur? Air keran. Air keran. Terus Tiara tadi mandinya pakai apa? Pakai air pump. Air pump. Berarti air pump termasuk air keran juga atau tidak? Ya. Dari 2 kelompok adalah yang sudah selesai. Sudah. Kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau maju? 1, Atau 2? 2. Jangan maju. Perkenalkan, saya Amir, perwakilan dari kelompok 2. Anggotanya ada Mahendro, Asari, Fairunisa, dan Hafiz. Nah, di aktivitas 1 itu ada air selokan, warnanya keruh, bau tidak sedap, kebersihannya kotor, keterangan itu karena tercemar sampah. Yang kedua ada air sungai, warnanya keruh, aromanya Ini bisa diperhatikan ya. agak berbau, kebersihan kurang bersih, keterangan banyak pasir atau daun. Yang ketiga air keran, warnanya jernih, aroma tidak berbau, kebersihannya bersih, keterangannya sudah melalui proses penyaringan. Kemudian yang aktivitas 2, sumber air mana yang paling bersih? Air keran. Apa ciri-ciri air yang layak digunakan sehari-hari? Warnanya jernih, tidak berbau dan tidak berasa. Mengapa beberapa air berwarna keruh atau berbau? Karena tercampur tanah, sampah, limbah, kuman yang mencemari air. Kesimpulannya, setiap sumber air memiliki kondisi yang berbeda-beda. Karena itu kita perlu menjaga kebersihan lingkungan. Terima kasih. Dari kelompok 1 adalah yang berbeda. Sama. Jadi dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Boleh diulang lagi. Setelah kita mengerjakan LKM tadi, ibu di sini akan sedikit menjelaskan tentang materi hari ini. Pernahkah kalian melihat air mengalir? Kemana air ia pergi? Ada yang tahu?
Kemudian, mengapa sih air itu penting? Yang pertama, dibutuhkan oleh manusia untuk apa? Minum, mandi, memasak, mencuci, siram tanaman. Ya, kalau bagi tumbuhan untuk apa? Untuk minum juga ya, karena dia membutuhkan air untuk menutrisi. Kemudian menjaga keseimbangan ekosistem bumi. Karena kalau kita tidak ada air, maka iya. Kemudian sumber air yang ada di bumi ada sungai. Di sini ada yang tahu sungainya mana? Sana. Ya, kemudian ada danau, laut. Ada yang pernah ke laut? Aku. Kemudian ada sumur. Ada yang tadi mandinya pakai air sumur? Ya. Reza disebut. Kemudian ada Ya. mata air dari umbul. Ada yang tahu umbul itu apa? Umbul Nggak tahu. seperti. Ya, umbul itu biasanya di sini terdapat mata air ya. Kemudian ada tampungan air hujan. Jadi di daerah yang kekeringan biasanya dia menampung air hujan untuk mandi, untuk masak juga bisa. Contohnya apa itu? Ya itu tergantung ya air hujannya seperti apa. Kemudian konsep air mengalir. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dari gunung, sungai, nanti turun ke laut. Nah, pada hari ini kita akan belajar konsep air mengalir. Untuk minggu berikutnya kita akan belajar mengenai siklus air. Nah, dari gunung, sungai dan juga laut, berarti air itu mengalir dari hulu, kemudian turun ke hilir. Selanjutnya, ciri-ciri air bersih ada yang tahu siapa? Tunjuk jari. Apa Reza? Tidak berbau, Tidak berbau. panas, Ya. berasa, Ya. ini Ya, dan banyak kotoran. ya. Kemudian, jika air tercemar, maka air menjadi keruh dan juga berbau. Muncul apa? Penyakit. Kemudian mengancam kehidupan hewan dan juga tumbuhan yang ada di air. Nanti air ikan-ikan akan mati dan juga kita bisa kekurangan air bersih. Nah, setelah kita belajar, di sini Ibu mempunyai media. Di sini ada air keran dan juga air selokan. Coba kalian bandingin. Di sini air keran dan juga air selokan apakah berbeda? Ya. Kalau air keran warnanya seperti apa? Jernih. Tidak berwarna. Dia tidak berwarna. Apakah ini bau? Tidak. Nah, berarti ini layak untuk dikonsumsi atau tidak? Layak. Kemudian yang kedua ada air selokan. Apakah air selokan ini layak untuk dikonsumsi? Tidak. Karena apa? Berwarna. Ya, di juga ini ada sampah-sampahnya ya. Untuk mengecek pemahaman kalian, di sini Ibu mempunyai kuis. Nanti kuisnya setiap kelompok menjawab 2 pertanyaan. Bebas. Yang pertama untuk kelompok 1. Jika planet tersumbat, sampah apa akibatnya pada aliran air? Kelompok 1. Kita pada tempat sampah. Banjir. Ya, banjir. Ada lagi? Tersumbat. Jika planet tersumbat sampah. Kotor, airnya kotor. Ya, Airnya tidak ada. Kemudian yang kedua. Ih, kalau soal yang kedua, dari mana asal air sungai di dekat rumahmu? Belum. Belum. Kemudian pertanyaan untuk kelompok 2. Kemana air pari di depan rumahmu akan mengalir? Sungai.
Nah, berarti pada pagi hari ini kita belajar apa tadi? Air. Kemudian ciri-ciri air bersih. Ciri-ciri air tercemar. Kemudian dari mana tadi air berasal? Dari gunung. Iya. Terus bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini? Senang. Nah, pada pekan depan kita akan belajar mengenai topik B, yaitu beginilah siklus air. Sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, ketua kelas bisa dibuka. Selain berdoa selesai. Baik, setelah pembelajaran pada siang hari ini, Ibu harap kalian bisa menjaga kebersihan air dan juga tidak mengotorinya ya. Tetap semangat untuk besok. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll